Apa urgensi daripada fisik mobil 6 syuhada ini secara hukum? Kita bicara secara hukum. Mobil 6 syuhada ini secara hukum menjadi bukti otentik tentang adanya satu, adanya unlawful killing, yaitu pembunuhan di luar hukum atau pembunuhan tidak sah secara hukum yang dilakukan oleh aparat negara. Jadi kalau ada aparat negara melakukan pembunuhan di luar hukum secara tidak sah, semena-mena, itu disebut unlawful killing. Istilahnya unlawful killing, ya ikhwan. Dan unlawful killing itu pelanggaran HAM. Jadi bukan pembunuhan biasa, ya ikhwan. Kalau ada warga bunuh warga, ribut, berkelahi tentang sesuatu, itu pembunuhan biasa. Tapi kalau aparat negara menggunakan kewenangannya untuk membunuh warga sipil tanpa proses pengadilan yang sah, saudara, ini namanya unlawful killing, dan itu termasuk pelanggaran HAM. Yang kedua, saudara, mobil 6 syuhada ini juga secara hukum menjadi bukti terjadinya extrajudicial killing. Apa itu extrajudicial killing, saudara? Yaitu pembunuhan di luar hukum atau tanpa putusan pengadilan yang dilakukan secara sengaja serta dilakukan atas perintah jabatan dengan melibatkan pejabat negara, saudara. Ini disebut extrajudicial killing. Ini juga pelanggaran HAM. Dan dua-dua ini ada pada peristiwa tragedi KM50, dan fisik mobil 6 syuhada menjadi bukti otentik yang tidak terbantahkan. Yang ketiga, saudara, fisik mobil 6 syuhada ini juga menjadi bukti buat kita semua akan adanya obstruction of justice. Apa itu obstruction of justice? Obstruction of justice yaitu segala bentuk intervensi atau menghalangi sebuah proses hukum. Jadi kalau ada pejabat negara justru menggunakan wewenangnya untuk menghalang-halangi proses hukum, saudara, untuk melakukan intervensi, saudara, untuk menutup kebenaran, merekayasa kejadian, itu namanya obstruction of justice, dan ini juga pelanggaran HAM. Seperti apa kalau dalam KM50 obstruction of justice, saudara? Contohnya seperti pembongkaran lokasi TKP. Dalam suatu peristiwa pembunuhan, saudara, nggak boleh TKP dihilangkan, nggak boleh TKP itu dimusnahkan, saudara. Dengan diratakannya TKP di sana ada terjadi, saudara, pejabat negara yang menggunakan wewenang untuk menghilangkan barang bukti, termasuk penghilangan CCTV. Itu juga termasuk obstruction of justice. Jadi kalau ada pejabat negara dengan sengaja menghilangkan, melenyapkan, menyembunyikan, menghapus CCTV yang menjadi bukti atas terjadinya suatu kejahatan, itu adalah obstruction of justice, dan itu juga pelanggaran HAM. Seperti apa lagi? Seperti pemaksaan warga yang ketika itu hadir ikut merekam kejadian apa yang terjadi di KM50, saudara. Kemudian dipaksa untuk menghapus isi rekamannya. Itu juga merupakan, saudara, aparat menggunakan wewenang untuk menghilangkan barang bukti. Nah, kenapa harus dihapus? Karena rekaman warga itu dan CCTV itu menjadi bukti bahwa 6 laskar FPI, 6 pengawal kami saat di KM50 6-6-nya masih hidup, bukan sudah mati, saudara. Nah, jadi bukti ini semua dihapus. Jangan sampai ada bukti kalau di KM50 semua masih hidup, seolah-olah 6-6-nya mati dalam tembak-menembak dengan petugas. Ini namanya membuat skenario untuk merekayasa kasus, saudara. Tapi gagal. Kenapa? Ternyata banyak warga memberikan kesaksian, saudara, dan itu direkam oleh Tempo, dibuat film bagaimana warga memberikan kesaksian bahwa 6 laskar FPI masih hidup. Hanya yang 2 terluka, digotong, sedangkan yang 4 masih sehat, segar, bugar. Nah, jadi mereka berusaha untuk menghilangkan bukti, ternyata Allah jaga, buktinya masih ada, ya. Nah, jadi sekali lagi, upaya menghilangkan bukti semacam ini termasuk obstruction of justice. Baik, sekarang kita lanjutkan yang keempat. Yang keempat adalah abuse of power. Apa itu abuse of power? Yaitu penyalahgunaan wewenang oleh aparat atau pejabat negara, mulai dari pengintaian,
dan penguntitan serta penyergapan tanpa izin pengadilan, sampai tindakan pembunuhan dan penghilangan barang bukti. Ini semua saudara, mulai dari kita katakan unlawful killing, extrajudicial killing, obstruction of justice, ini semua merupakan bentuk daripada abuse of power, penyalahgunaan wewenang. Karena mereka menjadi pejabat negara, saudara, disumpah untuk apa? Untuk melindungi negara, melindungi rakyat, saudara, bukan untuk menculik, membunuh atau membantai mereka, saudara. Ini namanya abuse of power. Nah, sekarang yang kelima, perlu kita ketahui bahwa keempat pelanggaran tadi, baik itu yang pertama unlawful killing, maupun itu yang kedua extrajudicial killing, maupun yang ketiga obstruction of justice, maupun yang keempat abuse of power, saudara, maka ini semua merupakan pelanggaran HAM. Dan bukan sembarang pelanggaran HAM, pelanggaran HAM berat. Kenapa berat? Karena tadi ada 4 norma yang dilanggar yang telah menyebabkan 6 warga sipil tidak bersalah kehilangan nyawa, diperlakukan secara keji, biadab, melanggar hukum, sehingga mereka harus diseret ke pengadilan HAM seluruh geng KM50 yang terlibat di dalam pembantaian KM50. Nggak boleh dibawa ke pengadilan biasa, saudara. Makanya kami akan berjuang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Peristiwa tersebut harus dibawa ke pengadilan HAM. Tidak berhasil di rezim ini akan berganti, insya Allah. Mudah-mudahan kita dapat rezim yang baik, rezim yang akan menegakkan hukum, rezim yang akan memberikan keadilan kepada rakyat. Amin ya rabbal alamin. Tidak dapat kita keadilan di dalam negeri, jangan putus asa. Masih bisa kita angkat ke forum-forum luar negeri, saudara. Tidak juga bisa diangkat ke luar negeri, jangan putus asa. Sampai jumpa di pengadilan akhirat. Allah tidak lalai. Allah tidak lalai. Jadi jelas tadi Allah firmankan apa dalam Al-Qur'anul Karim? Tegas Allah nyatakan, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalimun. Jangan kamu kira Allah lalai dari apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Enggak, ya kawan, Allah enggak lalai. Allah enggak lalai. Tapi bagaimana cara Allah membuka mereka? Sungguh indah. Allah buka satu persatu tanpa kita kira, ya kawan. Allah buka satu persatu tanpa kita duga. Bahkan Allah buka satu persatu yang kita sendiri nggak pernah tahu kalau yang bersangkutan pernah terlibat, saudara. Subhanallah. Allah buka dengan satu peristiwa pelanggaran HAM yang lain, yaitu peristiwa Satgasus, saudara, yang mana terjadi yang kita kenal dengan kasus Sambo, saudara. Allah buka semua. Allah buka satu persatu. Siapa yang bisa buka itu kalau bukan Allah, ya kawan? Alhamdulillah. Itu bukti kalau Allah tidak diam. Allah tidak lalai. Allah tidak akan biarkan orang-orang zalim itu, saudara, tertawa riang dengan kezalimannya. Nah, jadi kita tunggu saja. Sebentar lagi insya Allah dengan kekuatan doa Anda semua, Allah akan buka habis-habisan itu di dunia sebelum di akhirat. Tentu di akhirat siksa yang Allah siapkan jauh lebih pedih lagi, saudara. Amin ya rabbal alamin.